Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, saya ingin mendekati tempat kejadian perkara di depan saya, saudara. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Memang masih ada garis polisi di sana. Sekali lagi, ini memang jalan yang tengah dilakukan perbaikan untuk pembetonan. Dan ini akan dilakukan segera karena saya lihat sudah dipasang besi-besi sebagai penyangga beton ini. Lalu nanti akan dilakukan pembetonan. Ya, kalau Anda melihat, saudara, di sana ada pot tanaman, itulah tempat kejadian perkara. Saya tidak bisa mendekati ke sana secara melekat ya, tapi saya bisa menunjukkan pada Anda karena ada garis polisi yang tidak bisa saya lewati. Anda bisa melihat, saudara. Iya, kotaknya ya, manhole atau lubang untuk tempat masuk manusia ini sekitar 1 meter kali 1 meter. Sebelah sana ada warung, nanti saya akan tanyakan juga sekitar 10 meter ini jarak antara lubang itu dengan warung. Mungkin nanti ada informasi yang bisa saya gali juga dari pemilik warung di sana. Saya akan coba mendekat, saudara, meskipun tetap di luar garis polisi. Ya, saya harus hati-hati karena memang belum ada trotoar di sini. Ya, ini yang Anda bisa lihat. Oh, ada 2 lubang ternyata. Berukuran 1 kali 1 meter, tapi terdapat 2 ya. Dan tadi saya mendapatkan informasi dalamnya sekitar 7 meter. Tentu ini perlu dikonfirmasi lagi. Tapi yang disampaikan tadi 1 tangga milik pekerja Telkom tadi masuk semua. Ini Anda bisa melihat ini. Dan tidak ada tanda-tanda apapun dari warga sekitar yang menunjukkan bahwa ada gas yang beracun atau gas yang bisa membuat terganggu warga. Tidak pernah ada sejarahnya, tidak pernah ada perjalanan yang kemudian menunjukkan hal tersebut. Saya ingin ke Ibu di sana. Ibu, permisi, Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Niro. Ibu Niro, waktu kejadian ada di sini? Enggak. Enggak ada. Oh, Bapak? Enggak juga. Enggak ada juga. Lagi nggak jualan atau apa? Lagi kosong, daripada sholat semua naik. Oh, karena pas siang hari itu ya, pas zuhur itu ya. Oke. Terima kasih ya, Bu, Pak. Sehat selalu. Saya akan mencari lagi, saudara, saksi mata yang pada saat kejadian ada di lokasi dan mereka melihat langsung. Dan saudara, saya mendatangi lagi, ada warung yang juga dekat sekitar 30 meter. Ibu siapa, Bu? Mohon maaf, Aiman, ke Mas TV, Bu. Ibu Ningsi. Ibu Ningsi. Ini sekitar 30 meter dari tempat kejadian perkara, Ya. Bu ya. Ibu pada saat kejadian ada di sini? Ada. Ada. Itu gimana kejadian siang waktu itu, Bu ya? Iya, pas azan Johor. Aha. Nah, waktu pagi sekitaran jam 8, saya lihat pekerja 2 orang. Oke, oh masuknya jam 8 pagi. Pas gali. Iya. Pas gali, pas Kan nggak digali, Bu, tinggal dibuka, masuk. ya, Kan nggak ada penggalian kan? itu kan dibongkar. Itu kan ketutupan Telkomnya digali dulu, dibongkar. Oh, diketrek dulu ya? Udah itu dibuka. Ya. Nah, yang satu ke bawah, Aha. pekerjanya ke bawah. Nah, pekerjanya ke bawah, yang di atas ngedengar merintih, temennya minta tolong. Akhirnya dia ke bawah. Aha. Dia ke bawah, dia ke atas lagi sambil megang dadanya sesek. Dia merintih minta tolong. Itu jam berapa, Bu? Sekitaran jam, pas azan Johor. Oke, masuknya dari jam berapa? Kalau masuknya kita kagak tahu ya, Pak. Sekitaran jam 11 lah. Oh, baru. Jadi jam 8 datang itu masih ketrik-ketrik karena mungkin ketutupan Iya. beton ya, Bu ya? Ketutupan semen. Iya, Diketrik. iya. Baru selesai sekitar jam 11. Jam 11 mendekati jam 12 siang. Baru dibuka, Iya. masuk, Iya. langsung ada keluhan. Iya, ada keluhan, yang satu lagi ke atas, keluhan merintih sakit sambil merintih minta tolong. Masuk 1 orang. Satu orang. 1 orang kemudian minta tolong. Minta tolong pas di bawahnya. Nah, pas yang temennya pas masuk, mungkin dia melihat kondisi temennya Iya. ada apa, akhirnya dia naik lagi, tidak kuat menghirup udara gas. Jadi 2 orang total termasuk ya? Dia nggak kuat, Iya. naik lagi. Yang satu masih di bawah. Masih di bawah. Oke, terus? Nah, pas azan Johor Allahu Akbar, nah, temannya ke merintih. Saya ada di depan letak saya. Saya mendengar merintihan si pekerja itu. Ada apa, Bang? Teman saya, Pak, katanya masuk gorong-gorong. Akhirnya saya panik, Pak. Gak ada sama sekali orang yang lewat. Akhirnya ada yang lewat.
Dia nanya ada apa Mbak, itu orang masuk gorong-gorong, akhirnya dia parkirin motor di depan lapak saya. Dia lari sambil merosotin celananya langsung masuk ke dalam. Oke, ini Iya. langsung masuk ke Masuk ke dalam. dalam. Nah, apa saya nyari pertolongan lagi, pas saya masukkan, teman saya itu yang namanya Paidi, dia sempat lari kenceng banget, langsung dia masuk ke gorong-gorong. Jadi 3 orang total di dalam. Dan 3-tiganya akhirnya meninggal. 3-nya ada meninggal, katanya yang satu yang mandornya. Iya. Jadi yang 1 orang dulu, lalu kemudian penolong masuk 1, penolong lagi 2 masuk, dan 3-tiganya langsung meninggal. Iya. Oke. Tapi terakhir kan ditemukan 5, Bu. Iya, 5. Ternyata yang Ibu tadi bilang 1 orang, sebelumnya mungkin ada 2 orang lagi yang di Iya. dalam ya. Pekerja Telkom tadi ya. Iya. Saking saya nyasok, saya nggak fokus bahwa apa pekerja yang awal itu di dalam. Nggak tahu, Nggak Ibu. tahu, soalnya Ternyata ada 3 di dalam. Saya shock melihat teman saya nggak ada. Akhirnya saya shock, tidak fokus sama pekerja. Teman Ibu yang menolong ini siapa namanya tadi? Paidi tadi? Paidi, Paidi, kalau di panggilannya Galon, Agung Galon. Oh, pengantar galon dia. Dia tinggal di dekat sini. Iya, masuk gang. Masuk gang. Ibu kenal sama dia. Pak, tolongin dong Pak Paidi. Ada yang minta tolong di sana pekerja Telkom. Ibu. Kalau saya nggak menyebut minta tolong ke dia. Dia mendengar tolong-tolongan, akhirnya dia lari. Dalam lari. Langsung masuk ke dalam. Dan langsung meninggal. Iya. Jam 5 saya ngedengar suara ambulan lagi. Saya tanya-tanya, kok ambulan balik lagi? Astagfirullahaladzim, ayah. Itu pekerja 2 lagi ya, yang masuk 2 pekerja. Saya saking nggak fokusnya, maaf aja ya. Iya. Maaf aja, saya nggak ngasih tahu yang lain bahwa pekerjanya masih ada di dalam. Saya saking shocknya melihat teman saya nggak ada, akhirnya saya nggak fokus sama yang lain di bawah. Ibu sempat dekat ke lubang itu? Ya. Sempat dekat ke lubang itu? Mendengar teman saya stop, saya lihat jenazahnya, saya udah nggak lihat lagi. Saya kembali ke lapak lagi. Sempat melihat isi lubangnya di dalam? Kalau mengisi lubangnya enggak ya. Enggak ada bau-bau apapun gitu misalnya? Kalau dari jauh emang kecium bau. Bau apa, Bu? Bau kayak bau gas apa gitu. Gas apa yang Ibu bayangin apa? Kayak kalau di gas, kayak gas kita masak beda Pak. Beda ya? Beda. Ibu nggak tahu nih baunya gas Nggak apa, tahu tapi aneh ya? Gitu ya. Dan Ibu sempat menghirup itu mungkin agak pusing dan lain sebagainya? Sempat? Ya. Sempat mual atau pusing? Setelah Kalau pusing, hirup kalau bau gas? enggak cuma pusing doang. Pusing sempat ya? Warga-warga di sini juga yang menghirup yang dekat itu sempat pusing juga? Nggak pernah ada tapi Bu kejadian sebelumnya ya? Nggak pernah. Atau ada kali gas-gas ini doang. tertentu nggak pernah ada ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Ningsi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mari. Dan saudara, baru saja saya mendapatkan informasi terkait dengan kejadian yang terjadi yang memang begitu cepat. Jadi pukul 8 mereka datang lalu berusaha untuk mengetrik karena memang tertutup semenan mungkin ya. Lalu baru bisa dibuka sekitar pukul 11 mendekati siang dan langsung melakukan proses turun dan meninggal di dalam. Jadi prosesnya sangat cepat sekali Bu ya. Orang yang membantu pun berusaha untuk masuk ke dalam dan sudah masuk ke dalam tapi langsung juga lemas dan akhirnya meninggal. Sempat juga jenazah diambil 3 tapi ternyata ada 2 lagi di bawah ya Bu ya yang belum terambil, ternyata terendam atau tenggelam ya, di dalam genangan air di dalam. Baik. Makasih Bu. Dan saudara, setelah saya mencari-cari saya mendapatkan secara eksklusif orang yang sempat mengangkat jenazah dari dalam manhole atau lubang itu yang menewaskan 5 orang sekaligus. Mas Rahmat ini sempat mengangkat jenazah ya? Iya, itu yang 3 Berapa orang. jenazah diangkat waktu itu? 3 orang, Pak. 3. Sampai mana kok nggak keracunan? Saya akan melisiknya eksklusif